Fikri, oke. Mahara, oke, nggak ada ya. Rafiq, nggak ada juga ya. Intan, Pak Dinda hadir, Pak. Hadir, oh Pak. Dinda, oke, oke. Intan, oke. Anastasia, Hadir, belum Pak. ya. Hadir, Oh Pak. ada. Andini, Andini. Anissa, Anissa Nur Safitri. Hadir. Hadir, Pak. Oke, Anissa satu lagi juga hadir ya, Rahmawati ya. Oke. Billy, Iya, Pak. Hadir, Pak. oke. Deanara, Hadir, Pak. Iren, Hadir, Pak. M. Alif, Rifki, oke, belum ya. Muhammad Julham, Hadir, Pak. ada ya. Anda, Iswara, Hadir, Pak. Saidah, Siva, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. nggak ada ya. Oh ada, oh iya, sorry. Alfi, oke. Asila, ada. Debbie Septiani, Hadir, Pak. oke. Rajib, Rajib belum ya. Wildan, juga. Zalfa, Hadir, Pak. oke, ya. Baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Kita akan mulai pembahasan berikutnya di materi ke-6, yaitu terkait dengan irigasi ya. Irigasi. Tapi sebelum kita mulai terkait dengan irigasi, materi singkatnya mungkin sudah disampaikan ya, modul singkatnya itu, pengetahuan umumnya. Saya pengen tahu sejauh mana teman-teman mempersiapkan ya. Kalau dengar kata irigasi, ada yang bisa bantu nggak? Apa yang ada di pikiran teman-teman kalau mendengar kata irigasi? Boleh, yang siap. Yang siap dengan jawabannya, boleh. Oke, Aldi, apa Aldi? Pengairan untuk di sawah, Pak. Pengairan untuk di sawah. Oke, terima kasih Aldi. Ada yang lain? Teman-teman teknik kan sudah harus paham juga nih apa ini, karena ini akan terkait erat dengan ekosistem tertentu ya, habitat makhluk hidup tertentu, atau mungkin kondisi tanahnya, kondisi kualitas airnya dan seterusnya. Apa nih dari maksud irigasi? Suatu cara pemberian air baik secara alamiah maupun buatan kepada tanah, Pak. Oh, kepada tanah ya. Ya. Boleh diulang, Anastasia? Suatu cara pemberian air baik secara alamiah ataupun buatan, Pak. Oh, alami atau buatan ya. Ya. Saya mau tanya lagi nih, ini menarik jawabannya Anastasia. Atau langsung, kalau yang alami menurut Anastasia apa? Kira-kira gambarannya. Seperti Contoh. dari hujan, Pak, kepada tanaman. Jadi tanaman dapat dapat air melalui air hujan gitu, Pak. Oke, kalau yang buatan atau artifisial apa tuh maksudnya? Itu seperti kayak dari air, kita kayak seperti menyiram tanaman tapi bukan dari air hujan, kayak dari air keran atau itu, Pak. Dapat suka. Oke. Ya, makasih. Tadi mau raise hand Devita. Devita ada yang mau dijelaskan? Iya Bapak, mungkin saya ini pandangan dari saya aja. Jadi irigasi itu merupakan suatu usaha penyediaan atau pengaturan untuk menunjang pertanian itu sendiri, Pak. Oke. Menunjang pertanian ya, intinya itu ya, pengaturan segala macam buat menunjang pertanian misalkan. Pertanian saja atau ada tujuan lain, Devita? Hanya untuk pertanian kah?
atau bisa juga untuk yang lain. Devita. Devita? Iya Bapak. Kalau dari yang pernah saya baca itu tidak hanya pertanian sih Pak, seperti perkebunan gitu atau lahan yang membutuhkan pengairan gitu Pak. Oke. Makasih Devita ya. Intan, boleh? Ya Bapak, saya mau menambahkan jawaban dari Mbak Devita tadi itu kan bisa apa aja ya selain irigasi. Yang setahu saya itu bisa irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Kalau irigasi sendiri, apa menurut Intan? Ya baik Pak, kalau irigasi sendiri, kalau menurut saya itu adalah itu kan suatu upaya manusia ya Pak untuk mengambil air dari sumber airnya untuk mengalirkan ke dalam saluran yang membagikan ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuangan. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Jadi Aldi, mulai dari Aldi, terus Anastasia, Devita, terakhir Intan ya. Saya kira sudah menggambarkan, beberapa teman-teman kita sudah mulai menyiapkan ya apa itu yang dimaksud irigasi, materi dan seterusnya terkait irigasi. Mungkin juga nyari informasi di luar itu dan lain-lain. Ya. Sebentar, saya baik, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi kalau dari jawaban teman-teman, saya yakin teman-teman sudah mulai memahami sebelum masuk ke materi. Nah, itu yang saya pikir penting ya. Ini yang diharapkan sebenarnya dari teman-teman. Jadi ketika mata kuliah mulai, itu sudah siap dengan materi dasarnya. Sehingga pada saat diskusi, pada saat tanya jawab dan lain-lain, lebih cepat gitu ya prosesnya. Apalagi ini kan online. Kalau online memang tidak senyaman offline ya, karena diskusinya nggak bisa apa istilahnya tektok ya, tektokannya agak kurang. Tapi dari sini saya bisa melihat keseriusan teman-teman. Makanya saya langsung catat tuh biasanya. Baik, kita mulai ya terkait materi irigasi. Saya share screen sebentar. Slide saya bisa terlihat nggak ya? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Bisa terlihat slideshow atau tidak ya? Slideshow mudah-mudahan. Sudah slideshow Pak. Oke, baik. Ini kurang lebih posisi kita sekarang. Kita masuk ke materi ke-6, infrastruktur irigasi di mata kuliah pengelolaan sumber daya air ini. Ini kenapa menjadi salah satu bagian yang penting? Karena selain tadi fungsi ekologi, juga punya fungsi ekonomi. Ini juga menarik ya, karena ini terkait dengan sawah ya, pengairan sawah. Tadi bukan hanya sawah, ada perkebunan, ada juga tambak sebenarnya menggunakan sistem ini. Jadi irigasi, sistem dan infrastruktur irigasi berperan penting dalam pengelolaan sumber daya air. Kurang lebih begitu ya. Kita akan mulai. Nah, ini mungkin yang tadi di apa namanya kita bahas ya. Sebentar, ini ada yang terus saya jangan share screen gitu deh. Ada yang baru bergabung. Baik, irigasi ya. Kalau dari istilah itu diambil dari kata berbahasa Belanda irigat,
bacanya irigasi ya kalau saya di Belanda itu. Iya, itu dibacanya si. Jadi irigasi. Upaya untuk menghadirkan air dari sumber-sumber yang ada, tambak ya, termasuk perkebunan dan lain-lain. Dan ini ada sistem pembaginya yang dilakukan secara teratur ya. Kemudian sisa dari proses itu, karena misalkan sawah ya untuk padi misalkan, dia perlu digenangkan dalam ukuran tertentu dan sisanya itu dibuang. Nah, dibuang melalui saluran pembuang. Kita kenal juga dengan drainase. Jadi kalau ada irigasi, saluran irigasi itu ada saluran juga pembuang atau saluran drainase di area itu. Tujuannya apa? Tujuannya yang tadi, untuk memenuhi kebutuhan air sesuai dengan jenis tanaman yang ada di pertanian tersebut atau di perkebunan tersebut, atau mungkin di tambak yang tadi diperlukan untuk proses pengeringan dan lain-lainnya, lebih begitu. Kemudian selain untuk keperluan pertanian, ini juga tadi saya bilang berfungsi sebenarnya sebagai satu kesatuan di pengolahan sumber daya air, karena ini akan terpengaruh oleh situasi di luar sistem irigasi itu sendiri, seperti itu. Nah, mungkin dari sini, dari gambar kita bisa lihat dan akan lebih detail ya di dalam, nanti kita akan cek satu-satu apa itu masing-masingnya. Baik, ini informasi umum terkait jenis irigasi ya. Jadi dibagi ke dalam beberapa kategori. Jadi ini berdasarkan status jaringan irigasi ya. Jadi yang pertama itu irigasi pemerintah ya. Kemudian yang kedua irigasi desa, dan ketiga irigasi swasta. Nah, biasanya atau umumnya irigasi yang ada di kita di Indonesia itu dibangun oleh pemerintah ya, sejak zaman penjajahan dulu ya, 1800-an itu sudah dibangun. Jadi kalau di Karawang mungkin kita terkenal dengan irigasi teknis ya, yang sebenarnya potensinya sangat luar biasa. Nah, ini irigasi pemerintah yang dibangun oleh pemerintah dan dikelola juga oleh pemerintah. Umumnya tadi bersifat skala besar ya. Kemudian ada juga yang sifatnya kecil, dikelola oleh masyarakat desa. Kita kenal irigasi desa ya. Jadi kadang-kadang ini tanpa ada bantuan pemerintah nih biasanya. Jadi gotong royong masyarakat di sekitar area pertanian tersebut yang belum tersentuh jaringan irigasi, masyarakat yang membuat itu. Jadi kalau di sini disebutkan kisaran di antara 100 sampai 500 hektar ya. Jadi daerah irigasinya itu sekitar 100 sampai 500 hektar. Biasanya dibuat secara lebih sederhana ya oleh masyarakat desa sekitar. Yang berikutnya irigasi swasta. Itu irigasi yang dibangun dan dikelola oleh swasta ya, biasanya di perkebunan. Contoh perkebunan, beberapa perkebunan ya, ada perkebunan teh, perkebunan kopi dan lain-lain yang memerlukan air untuk tanamannya, maka pihak swasta itu sendiri yang membuatnya. Jadi berdasarkan status jaringan irigasi, kita bisa kategorikan sebagai 3 ya, pemerintah, desa, dan juga swasta. Skalanya relatif untuk swasta tergantung dengan luasan dari perkebunan atau pertanian yang dimiliki. Kalau seperti itu. Kemudian yang kedua berdasarkan tingkat teknisnya. Nah, ini kita sering dengar irigasi teknis, irigasi non teknis dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat irigasi teknis ya, ini kalau bisa kita bilang ini irigasi yang paling lengkap ya. Karena ini dilengkapi juga bukan hanya mengambil air dari sumbernya, tapi juga melakukan pengaturan air yang masuk ataupun yang keluar. Di sini ada bangunan-bangunan air, nanti kita akan cek di belakang. Kemudian ada juga mekanisme pengaturan oleh pemerintah ya. Misalkan kalau untuk pengaturan yang di seksi primer dan sekunder ya, saluran primer sekunder itu oleh PJT2 dan BBWS. Kalau yang untuk yang lebih kecil tersier sampai dengan kuarter itu di oleh
P3A namanya, atau Perkumpulan Petani Pengguna Air, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua irigasi setengah teknis, istilahnya setengah teknis ya, karena jaringan irigasi ini masih ada proses pengaturan, tapi biasanya tidak ada proses pengukuran berapa volume air yang masuk dan seterusnya, karena memang jaringan atau tipe irigasi ini tidak dilengkapi dengan bangunan atau alat ukur ya, berapa volume, berapa gimana kualitasnya dan seterusnya. Itu yang kita kenal dengan irigasi setengah teknis. Kemudian ada lagi irigasi sederhana. Nah, ini mungkin yang tidak ada bangunan pengukur atau bangunan pengatur maupun bangunan pengatur. Jadi memang ini irigasi yang sangat sederhana ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan yang tadi itu mungkin yang ada di desa tadi, irigasi desa. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat si teknis ya, ada pintu air, kemudian ada bangunan-bangunan pengatur, bangunan pengukur dan lain-lain. Oke, yang ketiga juga digolongkan berdasarkan aplikasi airnya, teknis pengaplikasian pemberian airnya. Jadi yang pertama itu irigasi genangan. Ini yang mungkin banyak digunakan di kita ya, irigasi genangan. Sawah-sawah di kita menggunakan teknik aplikasi air seperti ini, irigasi genangan. Nah, biasanya tinggi genangannya, terutama di daerah tropis seperti Indonesia itu antara 15 sampai 20 cm ya. Fungsinya tadi bukan hanya untuk keperluan tanaman, tetapi juga untuk menjaga temperatur tanaman tidak terlalu panas, melarutkan pupuk dan lain-lain. Jadi fungsinya multifungsi. Irigasi genangan ini selain tadi untuk keperluan tanaman juga tadi menjaga temperatur dan lain-lain. Kemudian irigasi sprinkler ada digunakan di Indonesia sebagian, tapi mungkin lebih banyak digunakan di daerah-daerah misalkan di Amerika Serikat ya, kemudian di daerah-daerah yang mungkin subtropis lainnya ya. Kalau kita lihat gambar di sini, ini irigasi genangan, ya ini irigasi sprinkler, artinya memang cara pemberian airnya dengan disiram ya, biasanya menggunakan pipa-pipa yang dipancarkan ke atas dengan tekanan tertentu ya, atau mungkin dengan cara yang lain. Kalau di Amerika saya pernah langsung mengamati dan menghitung ya berapa efisiensi penggunaan sprinkler di waktu itu di Nebraska. Saya ada kesempatan ke sana, kita menghitung sebenarnya efektivitas penggunaan irigasi sprinkler ini seperti apa. Kita hitung, ternyata memang dari sisi efektivitas lebih tinggi dibanding irigasi genangan ya. Tapi mungkin dari sisi penyiapan sarana prasarananya mungkin lebih tanda kutip lebih mahal lah gitu ya. Tapi pada saat pelaksanaan memang ini diperlukan bagi yang memang minim sumber tenaga manusianya gitu ya. Jadi mereka pakai mesin kemudian diputarkan dan seterusnya. Air, bukan hanya air yang disemprotkan, tapi juga itu disiramkan, tapi juga pupuk, kemudian nutrisi dan lain-lain, gitu ya. Kemudian selanjutnya, yang berikutnya adalah irigasi tetes atau drip irrigation. Nah, ini biasanya kurang lebih sama sebenarnya mekanismenya dengan irigasi sprinkler, cuman tidak dengan tekanan, tapi dengan tekanan yang rendah ya, hanya diteteskan saja. Nah, ini biasanya diperlukan infrastruktur irigasi tetes yang lumayan juga ya, karena di situ ada pipa, ada yang menggunakan selang plastik ya, ada juga yang menggunakan bahan-bahan lain ya yang berfungsi untuk meneteskan air ke tumbuhan atau tanaman tadi. Lebih dia gambarnya mungkin yang ini kita bisa cek di gambar. Oke. Yang berikutnya, yang keempat, berdasarkan sumber airnya. Tadi sempat disampaikan sama Intan kalau nggak salah ya. Ada irigasi air permukaan, kita sudah dari namanya sudah kelihatan bahwa sumber airnya berasal dari sumber air permukaan, yaitu air yang mengalir di atas permukaan, baik itu dari sungai, danau, atau waduk. Ya. Jadi beberapa tipe dari irigasi air permukaan ini ada
Ada kurang lebih 5 kalau catatan di sini ya. Ada irigasi alur, irigasi gelombang, dan seterusnya. Dan sistem irigasi ini yang banyak digunakan di Indonesia karena memang terutama di daerah-daerah irigasi teknis ya, seperti Karawang misalkan ya, kemudian Subang, Indramayu, itu irigasinya irigasi teknis. Teman-teman bisa cek di situ kalau ada saluran primernya, Tarum Barat, Tarum Timur, Tarum Utara, itu memang irigasi teknis yang sangat lengkap ya, sehingga produktivitasnya pun relatif lebih tinggi dibanding jenis irigasi yang lain ya. Kemudian yang kedua, kalau ini tadi mungkin air permukaan ya di gambar 1. Yang kedua adalah irigasi air tanah. Jadi sumbernya itu berada di air yang berada di bawah permukaan tanah. Jadi digunakan mekanisme pumping ya untuk mengambil air tanah di sekitar area persawahan atau perkebunan tersebut, kemudian dibawa ke atas ke permukaan untuk kemudian dialirkan ke lahan. Itu mekanisme sederhana yang dilakukan untuk irigasi air tanah. Di daerah mana? Biasanya di daerah yang memang irigasi non teknis ya, artinya sumber airnya memang tidak berasal dari irigasi teknis atau waduk, bendungan dan lain-lain, tetapi memang cukup baik dari sisi potensi air tanahnya. Walaupun saat-saat sekarang ini dari sisi lingkungan ya, irigasi air tanah ini sudah tidak menjadi rekomendasi ya, tidak direkomendasikan lagi karena ini akan mengurangi jumlah atau kuantitas air tanah yang ada di daerah sekitarnya. Biasanya ini kan menggunakan sumur bor dengan kedalaman yang cukup tinggi ya, cukup dalam, sehingga ini juga akan mempengaruhi kondisi air tanah di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah irigasi tanda hujan ya. Kalau ini lebih kepada area-area pertanian, perkebunan yang memang tidak teraliri irigasi teknis ya. Kemudian memang dari awal disiapkan untuk menjadi sawah tanda hujan ya, atau perkebunan tanda hujan, karena memang pada prinsipnya adalah menahan sementara ya air hujan atau ditampung sementara sesuai kebutuhan, kemudian digunakan untuk kebutuhan tanaman ya. Memang area ini disiapkan untuk itu. Baik, berikutnya kalau untuk irigasi yang berdasarkan teknis pemberian air itu ada yang sifatnya gravitasi ya, air permukaan itu. Kemudian ada juga yang bertekanan seperti dengan sprinkler yang tadi ya, dia menggunakan tekanan tertentu sehingga air bisa memancar dan menyirami atau mengairi tanaman. Gitu ya. Kalau yang ini berbasis gravitasi, kalau yang kedua itu berbasis tekanan. Ya. Contohnya sprinkler, tetesan air, drip irrigation dan lain-lain. Dan ini mungkin yang berikutnya. Berdasarkan tujuan penggunaan air, tadi disebutkan di awal ada irigasi persawahan ya. Nah, ini lebih ke tanaman, fungsinya irigasi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, baik itu di sawah, perkebunan atau lahan tanaman yang lainnya. Kemudian ada irigasi tambak, kita kenal juga yang ini. Fungsinya irigasi untuk mengalirkan air bagi pertambakan ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan. Kita rehat sebentar sambil menunggu. Ada yang ingin didiskusikan untuk poin ini? Kalau teman-teman mulai mungkin yang asalnya dari daerah pertanian, misalkan di Kerawang bagian utara ya, mungkin sudah tidak asing dengan ini. Tapi mungkin teman-teman yang di daerah perkotaan, mungkin ketika melihat bangunan irigasi dan bangunan pendukungnya mungkin agak bingung ini untuk apa, membagi, mengatur atau mengukur atau lain-lain gitu. Ada yang ingin diskusikan sampai sini teman-teman? Atau sudah clear ya? Mudah-mudahan sudah clear. Kalau sudah clear kita akan lanjutkan ke yang berikutnya. Silakan dipotong kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini tadi jenis irigasi berdasarkan 1 sampai 6 ya. Ada yang berdasarkan sumber air dan seterusnya.
Nah, yang selanjutnya adalah jenis jaringan irigasi. Nah, irigasi kalau kita bisa cek di gambar sebelah kanan, kita akan melihat ada dua bagian utama ya, jaringan irigasi utama yang terdiri dari saluran primer dan saluran sekunder. Berikut bangunan-bangunannya. Nanti kita akan lihat seperti apa bangunan irigasi. Kemudian yang kedua jaringan irigasi tersier. Nah, ini jaringan irigasi di petak-petak tersier ya, termasuk di dalamnya saluran tersier itu sendiri dan saluran kuarter. Ada bangunan-bangunan juga di jaringan irigasi tersier ini yang fungsinya kurang lebih sama ya, sebagai bangunan pembagi dan juga bangunan pelengkap lainnya. Kalau lihat gambar di kanan ya, ini sungai, aliran sungai, kemudian ini yang kemudian dibendung ya, dan dialirkan ke Bapak maaf, belum share screen. Oh, sorry. Oke, saya tadi stop sharing ya. Sorry. Oke. Sudah ya? Oke, saya ulang sedikit. Jadi kalau tadi teman-teman melihat jenis irigasi ya, berdasarkan sumber air dan seterusnya. Nah, mungkin yang berikutnya adalah jenis jaringan irigasi. Jadi secara umum dibagi dua, jaringan irigasi utama. Nah, ini terdiri dari bangunan utama, kemudian saluran primer dan saluran sekunder serta bangunan lain ya, yang ada di saluran primer dan saluran sekunder. Jadi patokannya primer dan sekunder. Berikut bangunan pendukungnya. Ya. Kemudian yang kedua, jaringan irigasi tersier. Ini patokannya adalah irigasi tersier, saluran irigasi kuarter, dan bangunan-bangunan pelengkap yang ada di masing-masing jaringan atau di saluran tadi, tersier dan kuarter. Nah, itu yang poin yang digarisbawahi ya. Jadi irigasi utama dan irigasi tersier. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, nah ini ya. Ini misalkan ini sungai, aliran sungai kemudian dibendung ya. Ini intake-nya di sini masuk ke saluran primer ya. Dialirkan ke daerah irigasi yang kita inginkan. Ini daerah irigasinya misalkan ya. Kemudian masuk ke saluran primer. Saluran primer ini di sini ada bangunan pembagi, ada juga bangunan sadap, bagi sadap, bangunan sadap dan lain-lain. Fungsinya kurang lebih tadi mengambil air, kemudian membagi air ke daerah irigasi yang kita inginkan. Nah, ini mungkin yang hijau ini saluran primer ya, kemudian nanti dibagi menjadi beberapa saluran sekunder yang biru ya, ini, dan mungkin ada lagi saluran tersier yang warna hitam. Lihat, oh ini saluran primer. Saluran primer itu berarti dari sumbernya langsung, misalkan air yang dibendung dan seterusnya. Kemudian di sini ada beberapa bangunan sadap, bangunan bagi sadap, bangunan bagi dan seterusnya. Nah, itu fungsinya tadi untuk mengatur. Jadi kan kalau di definisi awal itu bukan hanya mengambil air dari sumbernya, tapi juga membagi ya dan mengukur. Nah, itu kalau yang irigasi teknis ya, lengkap. Nah, ini salah satu contoh irigasi teknis yang semuanya ada. Artinya dari bangunan pendukung, saluran primer, kemudian saluran sekunder, tersier dan seterusnya. Nah, yang menjadi menarik adalah berapa yang diperlukan oleh daerah irigasi ini untuk diairi tanaman-tanamannya, misalkan padi ya. Nah, itu ditentukan oleh beberapa pihak. Nah, tapi mungkin kita nggak akan bahas ke manajemen atau pengolahan pengaturannya ya. Mungkin kita lebih kepada jaringan atau infrastruktur irigasinya gitu ya. Nah, itu kemudian ada dua istilah yang mungkin harus dibedakan antara jaringan irigasi ya dengan daerah irigasi. Kalau daerah irigasi ini ya, daerah irigasi misalkan kita punya berapa 1000 hektar ya,
jaringan irigasi misalnya. Maka kita memerlukan berapa saluran panjang saluran sekunder, berapa saluran tersier dan seterusnya, atau perlu berapa unit bangunan pembagi, berapa unit bangunan bagi sadap, dan berapa bangunan sadap misalkan itu. Jadi perencanaan irigasi dilakukan. Tapi mungkin kita nggak akan ke sana ya. Dari irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Ini satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya, tapi juga pembagian dan juga pemberi. Kuncinya dari situ. Bukan hanya penyediaan, pembagian, tapi pemberian. Jadi kalau ada satu jaringan yang menyediakan, mengambil airnya, kemudian membagi, dan kemudian nah itu kita bisa, itu jaringan irigasi. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap informasinya. Kalau dari gambar ini teman-teman bisa cek mana saluran primer, mana sekunder dan tersier dan seterusnya. Nah, di bagian atas teman-teman bisa lihat ada saluran pembuang. Kalau di istilah irigasi juga disebut saluran drainase. Tapi mungkin yang satu daerah drainase perkotaan yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau yang ini drainase pertanian. Nah, fungsinya adalah mengalirkan sisa air pertanian setelah digunakan oleh tanaman, gitu ya, untuk kembali ke saluran pembuangnya. Bisa jadi kembali ke sungainya di sini ya, atau mungkin disimpan di storage alami maupun buatan yang disiapkan oleh para petani misalkan ya, untuk keperluan air yang lain. Gitu ya. Ini ada saluran pembuangan. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan ada salurannya, baik itu primer, sekunder maupun tersier, ya. Bahkan kuarter kalau di petak-petak sawahnya itu. Nah, ini ada bangunan irigasinya yang tadi fungsinya adalah bukan hanya penyediaan, tapi juga pengaturan dan pembagian atau pemberian, ya. Nah, ini ada beberapa yang sering kita temui di jaringan irigasi. Kalau saya ambil contoh, ini mungkin di jaringan irigasi teknis ya, yang di situ kelengkapannya ada semua ya, dari mulai salurannya, ada juga bangunan irigasi dan bangunan pelengkapnya ya. Yang pertama itu kita kenal namanya bendung ya. Bendung merupakan bangunan yang dibangun melintang sungai sehingga dapat membelokkan air menuju jaringan irigasi. Teman-teman mungkin sering ketemu yang ini ya, bendung ini kurang lebih ya, tubuh bendungnya kurang lebih yang ini. Kemudian di sini ada rumah operasi pintu, apakah akan dibelokkan ke arah yang mana dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua ada bangunan pengambilan. Nah, itu berfungsi untuk mengelakkan air dari sungai atau sumber air lainnya ke dalam jumlah yang diinginkan. Nah, ini sudah mulai diukur. Kalau irigasi teknis itu selain mengambil juga mengukur ya. Nah, itu yang mungkin tidak ada di irigasi non teknis ya. Diukur berapa keperluannya. Misalkan 1 hektar diperlukan 1 hektar padi, tanaman padi itu memerlukan sekian kubik air misalkan ya. Maka bangunan pengambilan inilah yang membelokkan atau memasukkan air ke dalam jumlah yang diinginkan oleh tanaman tadi. Ini sepertinya ada salah ini ya, ada 2 ini ya. Nah, ini bangunan ini yang selanjutnya adalah bangunan yang berfungsi untuk meminimalisir benda dan sedimen kasar yang terbawa masuk ke dalam saluran irigasi. Ini lebih kepada bangunan yang dimanfaatkan untuk mengatur ya, apakah ini misalkan bisa masuk atau tidak ke dalam saluran atau jaringan irigasi kita ya, seperti itu. Kemudian ada kantong lumpur, gambarnya mungkin kecil ya di bawah sini. Nah, ini akan kita lihat perbedaan antara air yang sudah relatif bersih dari sedimen ya, yang akan dialirkan ke jaringan irigasi kita atau ke daerah irigasi kita, dan mungkin daerah-daerah yang area yang masih tinggi sedimentasinya, mungkin lumpur dan seterusnya. Nah, kantong lumpur berfungsi untuk mengendapkan sedimen halus yang terbawa dan masuk ke dalam saluran irigasi. Kemudian
bangunan pendukungnya salah satunya adalah bangunan perkuatan sungai. Biasanya di daerah-daerah ini ya, mungkin daerah sini ya. Ketika di sini ada bendung, daerah sininya mungkin karena airnya akan lebih deras gitu ya, mungkin seperti ini. Ini akan mengalami sedikit erosi ya. Makanya ada juga bangunan pendukungnya, yaitu bangunan perkuatan sungai yang berfungsi menguatkan sungai akibat gerusan pada dasar dan tepi sungai yang bisa jadi akan membahayakan konstruksi dari bangunan utama ini ya. Jadi ada di sini mungkin kalau gambarnya kecil tapi bisa kelihatan ada biru ya, berwarna biru. Biasanya memang digunakan beton ya untuk memperkuat bagian kanan dan kiri atau tepi sungai tadi. Seperti itu. Kemudian bangunan pelengkap lainnya ada rumah operasi, peralatan komunikasi, jembatan di atas bendung dan lain-lain ya, alat ukur dan lain-lain. Nah, itu fungsi-fungsi yang ada di bangunan utama. Kalau yang kita lihat ada pembilas ini tadi itu membersihkan ya, bilas ya, untuk meminimalisir benda dan sedimen kasar yang masuk. Jadi ada bangunan pembilas. Ini pembilas. Baik, tadi bangunan utama. Kemudian ini ada saluran pembawa. Kalau bangunannya tadi fungsinya masing-masing sudah ada. Nah, saluran pembawa sesuai namanya, atau kalau bahasa kasar, bahasa sederhananya saluran irigasi lah ya, gitu ya. Tapi bahasa di sipilnya mungkin saluran pembawa. Fungsinya adalah mengambil air dari sumber, mengalirkannya, dan mendistribusikan serta mengatur dan mengukur air. Kalau kita bahas tadi ada 4, primer atau kita kenal saluran induk. Kalau di kita di Karawang misalkan ya, ada saluran induk Tarum Barat ya, Tarum Timur dan Tarum Utara. Nah, itu fungsinya kurang lebih adalah membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder ya, dan petak-petak yang diairi. Gambarnya kurang lebih seperti ini, bisa kelihatan dari dimensinya ya, saluran primer. Kalau teman-teman jalan ke area pertanian itu bisa kelihatan ini saluran primer, ini ke saluran sekunder dan seterusnya. Ya. Kemudian saluran sekunder yang kedua fungsinya sama, membawa air dari saluran primer ke petak yang dialiri oleh saluran sekunder, dan ini di dalamnya ada bangunan sadap atau bagi sadap seperti ini ya, ini membagi. Kemudian selanjutnya saluran tersier, bisa dilihat juga dari dimensinya. Ini lebih melayani area persawahan atau petak-petak sawah yang masuk ke dalam saluran kuarter ya. Nah, saluran kuarter ini yang paling kecil dari sisi dimensi ukurannya, itu langsung ke petak-petak sawahnya ya. Jadi pembagiannya seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin ada tadi bangunan utama, kemudian saluran pembawa, yang berikutnya adalah bangunan pengatur ya. Bangunan pengatur ini sesuai namanya mengatur atau membagi air, memberi air dan penggunaan air irigasi sesuai kebutuhan ya. Ada 3 bangunan bagi ya, bangunan sadap dan bangunan bagi sadap. Jadi ada beberapa fungsi dari bangunan ini, bangunan pengatur ini untuk tadi membagi, kemudian mengambil airnya, menyadap, dan mungkin ada yang sifatnya juga membagi sekaligus menyadap. Dia bisa membagi sekaligus juga mengambil airnya. Kalau lihat kita gambar di sini dari atas, tampak atas ya, itu kelihatan ini bangunan pembagi, ini saluran primernya masuk ke saluran sekunder, dan mungkin dari saluran sekunder dibagi lagi ke saluran tersier dan seterusnya. Mungkin itu untuk jaringan irigasi. Sistem irigasi yang umumnya ada di Indonesia sebagian besar ini, tapi tidak semua seperti yang kita sampaikan. Ada juga yang masih menggunakan irigasi tada hujan, misalnya sawah tada hujan ya, atau mungkin yang tadi setengah teknis misalkan ya, tanpa ada bangunan pembagi, pengukur dan lain-lain. Tapi di beberapa daerah juga dikembangkan irigasi yang lain, dari sprinkler, kemudian irigasi tetes dan seterusnya, sesuai dengan jenis tanaman atau tumbuhan yang mereka tanam di areanya. Begitu ya. Sampai di sini saya akan buka di sesi diskusi. Oke.
Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Rajib, silakan. Rajib, Iya Pak, mungkin sedikit diskusi sih Pak mengenai sungai dan irigasi Pak. Sebelumnya saya izin bertanya dulu sih Pak, kalau misalkan Sungai Citarum ini juga berasal dari apa sih? Kalau misalkan irigasi kan setahu saya itu dari yang khususnya Kalimalang itu kan menurut saya irigasi ya Pak ya. Itu berasal dari kalau dari awalnya itu dari daerah Curug kalau nggak salah Kosambi. Nah kalau Citarum ini dari Kosambi juga nggak ya Pak? Curug gitu. Bentar, pertanyaan yang terakhir apa tadi? Kalau Citarum ini sama juga nggak? Dari Curug gitu. Nah, oh iya, oke. Udah cukup Rajib. Jadi mungkin gini Pak, kalau misalkan irigasi ini, kalau sepemahaman saya lebih berfungsi kepada pengairan entah itu sawah ataupun perkebunan yang saya tahu. Nah kalau misalkan Citarum ini walaupun mungkin kalau misalkan ia berasal dari Curug juga, kenapa iya cuman jadi sungai aja, mungkin jadi itu pembedanya antara sungai dan irigasi gitu Pak. Bagaimana? Baik, itu Rajib ya, cukup? Iya Pak, baik. Cukup. Terima kasih pertanyaan. Mungkin saya tadi belum memasukkan. Oke, Rajib asli Karawang ya? Kayaknya tahu persis nih. Iya Pak. Oke. Nah, mungkin tadi saya nggak masukkan ya peta irigasi yang ada di Karawang ya, karena itu menarik pertanyaan Rajib terkait itu. Jadi kalau Citarum itu apa menurut Rajib? Irigasi atau sungai? Sungai atau... kalau menurut saya Pak. Sungai, oke ya. Sungai. Tahu nggak apa mata airnya atau sumber mata airnya dari mana? Dari hulunya itu di mana? Rajib. Sambil saya buka ini ya, file yang tadi ya. Kalau irigasi ya. Kalau daerahnya kurang tahu Pak, tapi katanya sih dari Bandung gitu Pak. Oke. Sebentar saya tunjukkan supaya langsung real nih. Teman-teman sekarang mungkin sebagian berdomisili di Karawang ya. Dan kalau peta ini disampaikan, mudah-mudahan ada gambaran nih. Oke ya. Sebentar, saya share screen. Ini pertanyaan Rajib bagus karena memang ada beberapa mungkin yang terutama yang tinggal di perkotaan gitu ya, mungkin nggak mengenal nih jaringan irigasi ya, bangunan air dan seterusnya. Tapi yang di pedesaan atau di daerah pertanian mungkin sudah familiar dengan itu, walaupun mungkin secara teknis saya nggak tahu ini bangunan untuk apa misalkan gitu ya, tapi secara teknis sudah tahu, secara visual sudah tahu oh ini bangunan air. Sebentar saya share screen untuk yang peta ya. Jadi saya belum memasukkan itu. Bisa terlihat nggak ya peta ini ya? Terlihat Pak. Teman-teman, Rajib bisa lihat nggak peta ini? Oke ya. Ini peta sungai Kabupaten Karawang judulnya. Peta sungai Kabupaten Karawang. Sebentar. Oke. Nah, oke ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Kabupaten Karawang ya. Yang hijau-hijau ini adalah sungai, baik itu sungai utamanya ataupun anak-anak sungainya ya. Nah, Citarum itu ya, Sungai Citarum itu mengalir, saya mungkin nggak bisa lihat sampai bawah dari sini ya. Ini Sungai Citarum yang sebelumnya ada juga waduk yang sebelumnya Saguling dan Cirata ya, dari Bandung di Gunung Mayang itu di Kabupaten Bandung ya, sebagai mata airnya Sungai Citarum itu mengalir. Kemudian ada bendungan yang pertama itu waduk